Oke, kali ini kita beralih ke sampel 1. Kita dapat melihat jelas bahwa batuan ini didominasi oleh warna coklat krem dan coklat kemerahan. Lalu dari tekstur sendiri, batuan ini merupakan consolidated karena fragmen-fragmennya terkumpul dan terikat. Lalu pemilahannya adalah buruk karena kita dapat melihat fragmen yang kecil dan besar. Lalu kemasan sendiri merupakan matrix support karena terdapat matriks yaitu massa dasar sebagai perekat dari fragmen-fragmen tersebut. Lalu strukturnya sendiri adalah vesikular karena terdapat bolongan-bolongan yang terbentuk dari lepasnya gas saat pembekuan magma yang keluar dari gunung api. Lalu fragmen vulkanistika sendiri kita dapat melihat lapili berjumlah kurang lebih 20% dan as yang sebagai massa dasar berjumlah 80%. Lapinya sendiri merupakan lapili stone dan asnya merupakan Kostaf atau Vaintaf. Karena itu saya dapat mengklasifikasikan batuan ini merupakan taf. Dan karena batuan ini merupakan taf, jadi kita tidak dapat dengan mudah mengatakan kandungan kristal, gelas, dan fragmen litik pada batuan ini. Oke, kali ini kita beralih ke sampel 2. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini memiliki warna hitam, dan dari tekstur sendiri, kita dapat mengatakan bahwa batuan ini merupakan consolidated karena fragmen-fragmen yang terikat satu sama lain. Lalu pemilahannya sendiri adalah buruk karena kita dapat melihat perbedaan ukuran dari antara lapili dengan massa dasarnya. Lalu kemasan sendiri merupakan matriks karena massa dasarnya sebagai perekat dari fragmen-fragmen klastik. Lalu struktur sendiri adalah welded karena saya dapat melihat bahwa batuan ini memiliki corak. Lalu fragmen vulkanistika sendiri terdiri dari lapili 35% yang merupakan lapili stone dan as berjumlah 65% yang merupakan Vaintaf. Lalu jenis fragmen pada batuan ini sendiri dapat saya katakan terdiri dari kristal berjumlah 10%, fragmen litik 80%, dan gelas 10%. Setelah mendapatkan komposisi dari jenis fragmen, kita dapat mengklasifikasikan melalui diagram ini dan menemukan bahwa batuan ini merupakan litik lapili taf. Dan ini merupakan genesa serta kegunaan dari batuan litik lapili taf. Oke, kali ini kita beralih ke sampel 3. Dapat terlihat jelas bahwa batuan ini memiliki warna menyerupai hijau tua dan coklat kehijauan. Lalu batuan ini sendiri merupakan consolidated karena terikat satu sama lain. Lalu pemilihan sendiri adalah buruk karena kita dapat melihat jelas perbedaan antara fragmen-fragmen. Lalu kemasan sendiri merupakan matrix support karena terdapat massa dasar sebagai perekat antara fragmen-fragmen tersebut. Lalu struktur sendiri merupakan eutaxtic karena saya dapat melihat semacam lembaran-lembaran atau lipatan-lipatan yang terbentuk antara fragmen-fragmen dari batuan ini. Lalu fragmen vulkanistika sendiri terdapat lapili 20% yang merupakan lapili stone dan as 80% yang terdiri dari Kostaf dan Vaintaf. Lalu setelah menentukan fragmen vulkanistik pada batuan ini, maka saya dapat menemukan bahwa batuan ini merupakan taf. Dan karena batuan ini taf, maka kita tidak dapat membedakan dengan jelas fragmen-fragmen penyusun batuan ini. Lalu ini merupakan genesa dan kegunaan dari batuan ini. Mari kita beralih ke sampel 4. Dapat terlihat jelas bahwa material ini memiliki warna putih dan memiliki kekompakan unconsolidated karena fragmen-fragmen yang terpisah satu sama lain. Lalu pemilihannya sendiri buruk karena terdapat perbedaan ukuran pada fragmen-fragmen tersebut. Kemasan sendiri merupakan kelas support. Lalu struktur sendiri merupakan masif. Fragmen vulkanistika sendiri terdiri dari lapili yang lebih besar daripada as berjumlah 20% dan as berjumlah 80%. Lapilinya sendiri merupakan lapili tephra dan S sendiri merupakan fine S. Lalu jenis fragmen pada material ini terdiri dari 100% gelas karena material ini merupakan material yang dimuntahkan pada letusan gunung berapi dan secara teori merupakan terdiri dari gelas. Lalu setelah kita menentukan jenis fragmen pada material ini atau pada sampel ini, maka saya dapat menemukan bahwa sampel ini merupakan Vitrik S. Dan ini merupakan nama batuan, genesa, dan kegunaan dari Vitrik S. Oke, mari kita beralih ke sampel selanjutnya. Dapat terlihat jelas bahwa sampel ini memiliki warna abu-abu kebiruan, lalu tekstur sendiri merupakan consolidated, dan
pemilihannya sendiri buruk karena terdapat beberapa perbedaan ukuran pada fragmen-fragmen penyusunnya. Lalu kemasnya sendiri merupakan matriks support karena terdapat massa dasar sebagai perekat fragmen satu sama lain. Lalu strukturnya sendiri adalah welded karena kita dapat menilai corak pada batuan ini. Lalu jika kita melihat lebih jelas, fragmen vulkanistik pada batuan ini terdiri dari, saya dapat katakan, lapili berjumlah 40% yang merupakan lapili stone, dan as berjumlah 60% yang terdiri dari beragam, yakni fine tuff dan coarse tuff. Lalu kita dapat melihat keberagaman fragmen penyusun dari batuan ini. Kita dapat melihat kristal yang berjumlah 55%, fragmen litik yang berjumlah dapat saya katakan dengan porsi kecil yakni 10%, dan terdapat fragmen gelas yang berjumlah 35%. Setelah menemukan jenis-jenis fragmen pada batuan ini, saya dapat menemukan bahwa batuan ini merupakan lapili tuff, dan menurut diagram dari ini, saya dapat mengatakan bahwa nama batuan ini merupakan kristal lapili tuff. Dan ini merupakan genesa serta kegunaan dari kristal lapili tuff. Oke, mari kita beralih ke sampel terakhir. Terlihat tekstur pada batuan ini merupakan consolidated dan pemilihannya baik karena tidak terlalu banyak variasi ukuran pada batuan ini. Lalu kemasan sendiri merupakan matriks support. Lalu struktur sendiri merupakan welded karena saya dapat melihat corak pada batuan ini. Lalu saya dapat mengatakan batuan ini memiliki lapili 15%, yang kita lihat lapili sendiri memiliki warna yang berbeda dari keseluruhan warna batuan ini, yakni coklat, dan lapili memiliki warna yang lebih terang sedikit. Lalu asas sendiri merupakan 45%, yang merupakan fine tuff, dan lapilinya merupakan lapili stone. Lalu setelah mendapatkan komposisi dari batuan ini, saya dapat menemukan melalui diagram ini bahwa batuan ini merupakan tuff. Dan karena batuan ini tuff, maka sangat sulit bagi kita untuk menentukan jenis-jenis fragmen penyusun pada batuan ini. Dan ini merupakan genesa serta kegunaan dari batuan tuff.